الله الرحمن الرحيم لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب ya Rabbal Alamin. Dan disyaratkan pada wali, artinya seorang yang jadi wali nikah, dia harus memenuhi syarat-syarat ini. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, berarti nggak sah dia jadi wali. Kalau nggak sah jadi wali, lalu dia mengakadkan, ya nggak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya, berarti ya nggak sah nikahnya. Nah, itu rentetannya begitu. Maka syarat-syarat untuk sah jadi wali ini sangat penting untuk kita pahami. Jadi syaratnya apa? Disyaratkan pada wali itu hendaklah ada ia dengan ikhtiarnya, atas keinginan dia, atas kemauannya lalu menikahkan itu, tidak dibawa tekanan, tidak dibawa ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ditodong. Kalau misalnya ditodong dia, tembak laras panjang itu, dus, tinggal putari ini Pak, lewat Bapak. Jadi Bapak nikahkan aku sama anak Bapak ya. Cepat Pak, ulurkan tangan Bapaknya. Kalau enggak, anak buahku nembak Bapak. Cepat. Mau mati apa menikahkan? Mati pun Bapak nanti. Menikah juga aku, jadi kan rugi Bapak mati. Coba. Akhirnya karena ketakutan dinikahkan, enggak sah. Enggak sah. Kenapa? Karena dia mengakadkan itu di bawah tekanan, ancaman. Ancaman yang berbahaya. Istilahnya namanya mukroh. Dipaksa. Tapi untuk mukroh ini ada syaratnya. Pertama, tentu ada ancaman. Yang kedua, ancaman itu berbahaya untuk keselamatannya, untuk segala macam lah. Bukan dia, tapi mungkin keluarganya, mungkin juga hartanya. Itu termasuk itu. Ada ancaman. Ancamannya berbahaya. Jadi kalau diancam nggak berbahaya, itu tidak mukroh. Ustaz Fahrudin nikahkan aku sama adik. Kalau enggak, kupukul Ustaz nanti. Pakai satu lidi, sebiji satu lidi. Nah, kau pukul kata? Enggak bahaya, satu biji lidi, satu batang lidi, bukan. Satu ikat lumayan juga itu. Pas puluh hati mati juga. Enggak satu. Kalau itu enggak bahaya. Janganlah cepat nikahkan. Iyalah nikahkan. Ini kalau kayak gini ini yang diancam dong ini. Kalau mau dia
Lantas dia alasan, sebetulnya aku terpaksanya aku di bawah tekanan. Tekanan siapa? Tekanan itulah. Tadi iparku tuh, diancam-ancam aku. Pakai apa ngancamnya? Mau dipukul pakai satu batang lidi. Ketawa satu dunia. Nggak cocok. Kalau itu dikatakan dia mukroh karena hanya diancam dengan satu batang sapu lidi. Satu batang sapu lidi. Enggak membahayakan kalau itu. Tapi kalau misalnya aku diancam kalau nggak mau nikahkan adikku, pakai apa ngancam? Ya pakai pelatih lah. 5 pun orang tahu dirinya aku. Tak berdaya, lotor pun aku dah. Jadi macam mana? Ya terpaksa lah, apa boleh buat? Timbang mati aku, kuakatkan juga lah. Enggak satu. Karena bukan ikhtiar dia. Makanya ada ancamannya berbahaya, membahayakan keselamatannya. Kemudian orang yang mengancam itu betul-betul akan menjalankan ancamannya jika keinginannya ditolak. Tahu kita karakter orangnya seperti itu. Masuk keluar penjara udah biasa. Penjara itu kayak tempat tidur bobok dia nih. Itu saking seringnya. Jadi nggak ada takut ya, bunuh orang pun nggak takut. Nauzubillah. Nah, jadi kalau ada ancaman berbahaya, orang yang mengancam sanggup menjalankan ancamannya. Sementara yang diancam di posisi lemah, tak sanggup menghindari ancaman. Oleh karena itu akhirnya dinikahkan, nggak sah nikah. Karena itu bukan ikhtiar dia, karena dia bawah tekanan. Beda dengan misalnya seorang laki-laki mau tabrak lari, nggak bertanggung jawab. Walaupun kalau ketabrak itu kata orang penyetnya ke dalam, ini penyetnya keluar. Lantas mau melarikan diri, oh gitu kau ya, laporlah. Ada pula familinya yang aparat tangkap, cuman kau mau tanggung jawab enggak? Mau melarikan diri pula kau, benyok nanti kami bikin. Macam mana? Mau nikahi apa mau benyok? Mau nikahi, kami masuk ke penjara, laporkan. Macam mana? Ya udahlah kalau gitu nikah pun jadi. Itu tidak di bawah tekanan itu, karena diminta tanggung jawab. Itu pilihan. Bukan ditekan dia, disuruh pilih penjara sebagai wujud tanggung jawab kau atas yang kau lakukan, atau kau menikah sebagai wujud dari tanggung jawab atas perbuatanmu. Itu pilihan, disuruh milih dia. Ternyata dia pilih, udahlah kalau gitu nikah aja lah. Masuk penjara, bagus nikah. Senyum sesuatu. Iya kan? Nikahnya lah Pak. Akhirnya dia akan nikah. Sah nggak kalau ini? Sah. Itu bukan tekanan, disuruh milih dia. Kalau di bawah tekanan itu tadi membahayakan, dan orang yang mengancam mampu menjalankan ancamannya. Yang diancam di posisi lemah, tak sanggup menghindari ancaman itu. Kalau posisinya itu mitra bisnis ada kejadian itu kadang si laki-laki itu mitra sama orang tua si anak yang si perempuan, jadi nanam saham gitu kan, atau minjam uang. Tapi akhirnya si ayah perempuan tadi terutang. Tapi si laki-laki ini bilang, kalau seandainya bapak nikahkan anak bapak sama saya lunaskan. Tapi kalau enggak, utang itu tetap saya minta gitu. Artinya orang tua itu kalau nggak menikahkan, utang tetap bayar. Tapi kalau menikahkan, utang jadi lunas. Akhirnya dia nikahkan anak itu ya, gara-gara itu. Itu pilihan apa tekanan? Pilihan. Orang berutang wajib bayar, wajib bayar. Cuman boleh nggak usah bayar. Tapi anak-anak itu pilihan, bukan tekanan. Yang tekanan itu nggak ada kewajiban apa-apa. Tapi kalau itu baru nikahkan aku, kalau nggak aku bunuh bapak.
Tadi kan nggak punya kewajiban apa-apa dia. Kalau ini ada memang kewajiban, ada hak dia pun nagih kan. Tapi gitu pun ya kalau bapak mau nggak usah bayar pun bisa. Cuman ya konsekuensinya nikahkan anak bapak sama saya. Itu pilihan, bukan tekanan. Terserah dia memilih. Aku nggak mau nikahkanlah orang anakku pun nggak mau dinikahkan sama dia. Habis umurnya aja udah kayak Datuk Maringgi. Allah, aku masa demi kepentingan aku korbankan anakku. Enggak mau. Ya kalau nggak mau ya aku tuntut lah. Ya, bapak jual rumah nih lah. Nggak apa-apa jual rumah untuk bayar utangku itu. Yang penting anakku jangan dinikahi sama dia. Nah itu pilihan. Tapi ada orang tua nggak mau ngambil resiko atas pilihannya. Akhirnya anak jadi korban. Ya udahlah nak ya, demi itu ayah nak. Nah, nanti kalau ya mama nanti, ayo udah tua. Ini gini terakhir anakku menimbang, kasihan sama ayahnya. Ya udahlah. Itu. Tapi kalau si anak perempuan yang ditekan Maulid dipaksa sama ayahnya gara-gara itu nanti kasusnya beda lagi. Anaknya gadis apa janda? Kalau janda harus seizin dia, kalau nggak bisa. Karena janda itu kemujbiran ayah untuk memaksa anak itu mau dinikahkan dengan pilihan si ayah itu hilang kalau udah gadis, kalau udah janda. Tapi kalau masih gadis, nah dianggap ayah itu lebih paham mana yang paling layak untuk jodoh anaknya. Anak karena belum punya pengalaman, karena masih gadis dianggap belum paham. Ya udah dipaksa tanpa seizin anak, sah dengan catatan-catatan. Ada catatan juga, nggak mutlak. Apa catatannya? Ya diantaranya sepupu pula anaknya sama yang ngutangin itu. Tapi kalau nggak sepupu anaknya berontak nggak bisa, nggak jadi, nggak sah. Karena meminta izin anak itu ketika itu nggak wajib, tapi boleh. Wajib anak itu patuh sama orang tuanya. Tapi kan dengan catatan juga kalau sepupu sama anaknya. Kalau nggak sepupu nggak bisa. Nah, itu namanya pemaksaan kehendak. Yang kedua, syarat yang kedua itu sepupu. Antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada terjadi perselisihan. Nanti kalau ada perselisihan, bisa saja dia mau menikahi anak bapaknya. Anak-anak bapak tuh dengan jebakan ngutangin, terakhir diprediksi memang nggak bisa bayar utang, ujung-ujungnya anaknya lah target. Anaknya lah target. Maksudnya apa? Sakit hati aku sama dia. Aku bagus-bagus mau ku pinang dia, tiba-tiba nolak dia. Sakit kali hatiku. Makanya ku nikahi sebetulnya bukan untuk ku jadikan istri, mau ku sakiti dia hatinya. Ku bikin dia menderita seperti sakit hatiku ditolaknya dulu. Setelah jadi istriku baru tahu dia siapa. Kalau ada semacam begini indikasi, maka anaknya bilang, ya jangan, kalau sama itu aku nggak mau punya. Kenapa? Aku sama dia ya dari dulu memang kami itu musuh-musuhannya. Dia dendam kali sama aku ya. Kalau ayah nikahkan juga aku sama dia dengan alasan ayah mujbir sama ayah membunuh aku. Terserah ayah. Kalau memang tak ada ayah itu punya hati nurani, terserah ayah. Kalau ini nggak sah, dipaksa ayahnya nggak sah. Kenapa? Karena antara mereka berdua ada perseteruan, ada permusuhan. Sama kalau posisi pilihan memang, tapi orang tua membuat keputusan itu mau nggak mau. Dia tahu si laki-laki yang mau dia inikan ke anaknya ini
kerjaannya maksiat, pada narkoba besar misalnya kan. Dikasih pilihan, kalau nggak dilunasin uang itu, maka semua apapun harta diambil semua. Kalau dinikahkan ya sama laki-laki itu, ya udah jelas anaknya maksiat. Terus nanti semua gitulah kan suaminya. Kalau itu tetap nggak sah. Kalau itu dipaksa, ya ayahnya. Kalau memang seperti itu ya bertahan, jangan mau. Walaupun disita lah apa-apa, nyiwa pun masih bisa. Tapi kalau anak pula yang diambilnya jadikan istri, aduh sama artinya berarti aku menjerumuskan anakku ke neraka. Kemudian nanti lahir pula cucuku darinya, Allah, cucunya pun nanti hancurlah masa depannya. Jadi boleh karena pertimbangan itu enggak. Ya kalau enggak mau bapak, aku tagih ini pak, enggak apa-apa. Masuk penjara enggak pak? Masuk penjara sama aku enggak apa-apa daripada aku bikin anakku menderita. Tetap dibuat ayahnya. Tetap dibuat ayahnya juga. Dinikahkan ayah juga. Dinikahkan ayahnya juga. Karena anaknya nolak enggak? Mau nggak mau karena kasihan nengok ayahnya gitu kan, nggak mungkin rumahnya disita gitu segala macam. Dan udah pasti nggak akan ada lagi kehidupan ke depan gitu, nggak ada lagi apapun. Nah kalau itu kan pilihan, namanya utang. Nggak wajib dibayar. Walaupun posisi si laki-laki bandar narkoba besar. Karena bandar narkoba seharusnya ayah yang berpikir, nggak apa-apa lah, sita lah. Kalau nggak ada pembayar kata masuk penjara, harusnya gitu. Kalau dia masih memikirkan masa depan anaknya tentang yang haram itu, jangan dia takut hartanya habis disita. Apapun ceritanya, nggak apa-apa lah, sita lah. Habis aset, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Ketimbang anak, kalau aku kasih sama bandar narkoba. Mudah-mudahan perjuanganku menghabiskan semua harta ini untuk bayar utang, dengan catatan supaya anakku jangan menikah sama bandar narkoba. Insya Allah ini bagian dari ibadahku kepada Allah Subhanahu. Kan ini pilihan kan? Pilihan yang sangat sulit nih. Belum tentu ketika dia punya nyali memilih ini, walaupun akibatnya harus terjual rumah segala macam, nggak tahu lagi tak mana mau tempat tinggal, nyewanya barangkali. Boleh jadi karena niatnya itu syar'i, niatnya itu adalah menyelamatkan masa depan anaknya dari sisi agama, maka insya Allah dia akan diganti oleh Allah. Pengorbanan menghabiskan rumah itu akan diganti Allah dalam jangka waktu yang dekat. Entah macam mana caranya, Allah kasih rezeki kepada dia sehingga dia bisa membangun akhirnya. Kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Tetap sah, cuma konsekuensinya ya makan harta haram. Ya jangan takut lah, jangan takut, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan anak jadi korban. Kalau janda mesti izinnya. Nggak mau aku ya nanti disita lah naik. Gak usah takut ayah, biarin aja disita. Nanti insya Allah ya, aku bantu ayah ya. Aku kan kerja ya, aku bantu ayah nanti bisa beli pelan-pelan bubuk dulu ya. Nanti ada rezeki di renovasi, ada rezeki lagi mau gitu-gitulah. Usah takut ayah, masa ayah ayah korban kan anak ayah cuma satu ini. Walaupun aku janda ya, nggak mesti sama dia ya. Yang lain pun banyak ngantri betul ya. Maksudnya gini, kasusnya gini. Jadi ada janda janda yang kaya tapi kan ayahnya tak merestui dengan laki-laki ini. Dan apakah si janda ini nak menikah minta izin dulu sama ayahnya atau gimana? Nggak harus izin ayah, udah bebas. Ini kan untuk menentukan sahnya kan, nggak mesti. Kalau sebaiknya itu lain, supaya dapat doa restu dari si ayah, atau tuh ada karena pendekatan yang baik sama ayah. Kenapa yang nggak setuju ya? Apa kekurangan dia rupanya sampai fatal kali?
Kalau ayah mau mencari yang sempurna, aku pun anak ayah bukannya sempurna. Nah, maka karena aku sadar aku tak sempurna, makanya dia pun nggak ngapa-ngapalah. Karena menurut pertimbangan aku, ya standar dia ya tidaklah yang terbaik, tapi tidak juga yang jelek dari segala sisi. Solehnya pun tak soleh-soleh kali kayak Ustaz Farudin. Kalau dia agak payah diimbang itu. Nah, setengah wali. Jadi tak terima gitu ya. Jadi ayah jangan mimpi lah ya menantu ayah tuh kayak Ustaz Farudin. Kenapa? Karena aku pun tak paten-paten. Tapi kalau aku kayak Siti Khadijah, layak juga lah aku dapat Ustaz Farudin. Aku tidak begitu ya. Makanya mana mau sekelas Ustaz Farudin sama aku. Jadi ayah mimpi lah kalau calon menantu ayah tuh kayak Ustaz Farudin. Jadi makanya yang ini kurang sudah standar lah ya. Nah, dibilang pun dia toleh, taknya toleh-toleh kali ya. Jadi alhamdulillah ya, sholatnya rajin ya. Nah, gitu-gitulah. Nah, dibujuk-bujuk lah ya. Nah, sampai ya udahlah kalau memang itu pilihanmu ya terserahmu lah. Ayah cuma bisa mendoakanmu dan merestuinya. Mudah-mudahan kau baiklah rumah tanggamu selanjutnya. Makasih ya, cium tangannya. Nah, habis itu besok suruh calon tuh bawa oleh-oleh. Nah, lapis legit. Apa itu? Oh bodoh. Yang tadi tidak dapat izin dari orang tua. Kemudian laki-laki ini menikahkan dari tanpa izin orang tua. Walinya siapa? Ya kalau itu wali hakim lah. Pikir orang tuh kesian sana. Jauh. Oh ya jauh lah. Baru kemudian dinikahkan. Ya udah sah nikahnya. Balik belum dapat restu, oke nggak apa-apa. Nanti insya Allah lahir anak-anak baru datang restu itu. Jadi kalau gadis boleh? Kalau gadis, nah tentu ya bisa juga seperti itu. Nah, tanpa restu ayah pun sah dengan catatan putus wali. Sama itu. Jarak itu menentukan. Bedanya janda sama gadis itu kalau ayahnya nak maksa itu aja. Kalau ayahnya nak maksa, kalau janda tak bisa dipaksa-paksa lagi. Kalau gadis bisa dipaksa dengan syarat sepupu dan tidak ada permusuhan. Kalau nggak sepupu pun, walaupun ini nggak bisa juga sepupu. Jadi ayahnya pun tidak sembarangan. Agama juga mengatur ayahnya untuk menjodohkan anaknya. Walaupun ayah punya hak mujbir, tapi bukan berarti semena-mena. Makanya kalau dipaksa sama Datuk Maringgi nggak bisa, nggak bisa. Kalau itu meringginya ya? Ya, Orang tua. iya. Misalnya anaknya meronta, gadis ini gadis, meronta, nggak mau kayak, karena ada hak mujbir ayah. Nggak bisa mentang-mentang ayahnya itu punya hak mujbir, lantas sembarangan laki-laki dinikahkan, nggak bisa. Kalau anak nggak setuju dengan dinikahkan yang tak sepupu dengan dia, walaupun ada hak mujbir itu tak berlaku buat saya. Kenapa? Karena dia melanggar persyaratan boleh memaksa, boleh ijbar. Karena persyaratannya kan jangan yang dia harus sepupu, jangan yang terlalu tua, tersakiti anak itu. Jalan pula. Siapa tuh kau katanya? Allah. Atuk kau tuh. Nah, dan memang sebaya atuk yang malah kan? Atuk kau kan suamiku. Iya Allah membilangkan suamiku. Berat itu berat. Seusia Datuk Maringgi lah maksudnya. Datuk Maringgi udah meninggal. Ada kejadian juga itu Mario. Ya? Kejadian. Ada di kampung. Beli mainan sakanya untuk mainan anaknya, rupanya istrinya. Siapa dulu? Iya.
situ. Tapi kalau cerita Ya, itu. adabnya sama janda tadi izin juga kan? Ya ada, itu bukan Restu ya, tapi enggak ya. Enggak sah tidak sah. menentukan sah tidak sahnya itu persyaratan daripada wali. Kalau wali hakim pula syarat-syaratnya kayak mana gitu. Ada minat siswanto sama janda. Kemarin itu udah ini janda nanya mulai. Oh, gitu. Kalau pernah nikah kemana Ustaz? Sedun. Awal Pak. Karena kan janda kan nggak perlu minta izin sama orang tua Ustaz. Ya tapi kan harus digila dulu. Nggak bisa Ustaz, kami musim aja. Nggak bisa lah. Dan belum putus wali. Tapi tetap nikah juga orang tua. Di sini Nggak bisa. kacau itu. Enggak salah. Kan udah jadi nikah juga nih. Iya. Jelek. Iya. Disyaratkan wali itu hendaklah ada ikhtiar dan ketiadaan mani yang menegahkan dia. Nah, jangan ada sesuatu mani yang mencegah dia jadi wali. Maka tiada sah nikah daripada wali yang tergagah. Ini untuk yang syarat ada ikhtiarnya ya. Nah, yang ada ikhtiarnya sah. Tapi kalau nggak ada ikhtiarnya, apa contoh tergagah? Nah, tadilah yang sudah disebutkan. Nah, itu nggak sah kalau tergagah. Dan perempuan tergagah. Dan perempuan dan unsa. Seharusnya tafrik yang kedua harus ada. Tadi kan syaratnya harus dengan ikhtiarnya. Maka kalau dipaksa tergagah tidak sah. Dan ketiadaan mani yang menegahkan dia. Harusnya ini ada tafrik. Ini nggak ada tafrik. Syaratnya ketiadaan mani. Tidak ada sesuatu yang menghalangi yang mencegah dia. Nah, harusnya tafriknya ada. Ini tafriknya nggak ada. Tafrik itu cabang dari itu. Maka yang tafriknya ada yang ikhtiar. Maka tiada sah nikah daripada wali yang tergagah. Ini tafrik dari ikhtiar. Syaratnya harus ikhtiar dia. Jadi kalau nggak ikhtiar apa namanya tergagah. Cuma kalau tergagah, nah, kalau tergagah ya tentu tidak sah. Nah, kemudian yang kedua syaratnya itu ketiadaan mani yang menegahkan dia. Nah, tak boleh ada mani, ada yang menghalangi dia. Nah, kalau ini kan nggak ada disebut tafriknya di situ. Maka kalau begini nggak sah. Misalnya mani di situ walinya dalam keadaan berihram, itu kan tercegah dia untuk bisa jadi wali. Di kondisi dia berihram itulah lantas akan nikah berlangsung. Ya nggak sah karena walinya ada mani yang mencegah dia untuk bisa menikahkan. Ya harusnya gitu. Ini nggak nampak. Entah nanti barangkali. Kemudian tergagah dan perempuan dan unsa. Nah, disyaratkan maka tiada sah nikah daripada wali yang tergagah. Nah, kalau wali yang tergagah nggak sah, itu tafrik dari ikhtiar. Begitupun tidak sah nikah dengan wali yang perempuan. Nah, karena perempuan itu mani menjadi pencegah untuk sahnya nikah. Jadi nggak bisa wali itu perempuan, maka nggak sah kalau walinya perempuan. Nah, mesti laki-laki. Dan khunsa, nah, gitu juga. Khunsa pun nggak sah jadi wali. Misalnya abangnya, ayahnya nggak ada, abangnya ada, cuman abangnya khunsa, dua alat vitalnya. Nah, ini nggak sah. Dari mana tahu Ustaz? Itu dia yang tahu. Awal urus-urusnya itu. Yang bersangkutan lah yang tahu dirinya khunsa apa enggak. Ya, kalau yang khunsa enggak sah. Nah,
si laki-laki dia. Mungkin beneran ini gayanya aja. Oh, kalau gayanya aja bencong lah gitu ya. Itu enggak, tetap sah. Walaupun bencong itu dengan gaya perempuan menikahkannya. Saya nikahkan. Sah. Iya, bantilah situ. Jangan gitu, saya nikahkan gitu. Enggak, saya nikahkan. Sah itu. Sah. Gayanya. Kemudian dan yang muhrim, kan mahram ya. Kalau mahram itu yang enggak batal wudu ya. Ini yang muhrim, yang berihram. Sedang ihram haji atau umroh, ini ada mani yang mencegah. Nah, maka tidak sah. Tidak sah dia mengakadkan nikah sebagai wali. Kemudian dan kanak-kanak itu pun mani juga tuh. Anak-anak nggak sah karena syaratnya harus sudah balik. Anak-anak nggak bisa. Cuman gini, kalau dia anak-anak pindahnya kan tidak ke wali hakim, ke wali apa? Ayahnya udah meninggal, atuknya meninggal, kakak mau menikah, adik, ini nggak tahu pasti. Yang tahu balik enggaknya itu dia dari umur memang belum mencakup 15 tahun, belum dikatakan balik dari sisi umur. Tapi kalau dari sisi keluar sperma, nah itu dia lah yang tahu anak tuh. Jadi jangan gini, berapa umur kawano? 13 Pak, 13 belum lah, 15 itu baliknya adalah amal. Wa aja lah jadi walinya. Itu dulu, tanya dulu anak itu. Tanya dulu, betul nggak? Nah, kau belum balik anak ini begini. Kalau kau sudah balik, itu nggak bisa wak menikahkan karena kau udah sah jadi wali. Nah, kemudian disuruh dia ngaku, tahu siapa takut. Perkara mengakadkannya bisa kau wakilkan semua, tapi tetap walinya atas nama kau. Kalau kau nggak pernah pula menikahkan kan grogi, kau masih kocik pula lagi 13 tahun. Entah apa-apa tuh bilang kau kan takut kau kan, iya lah wak. Makanya wak aja lah. Enggak dulu gini, pastikan dulu kau balik apa enggak. Kalau udah balik mesti kau, tapi karena kau nggak mampu, kau wakilkan semua wak bisa. Tapi kalau seandainya ternyata kau belum balik, ini kan jadi masalah. Kau pula jadi apanya? Jadi pastikan betul. Kau belum balik. Balik itu kayak mana wak? Allah, mimpi basah. Udah pernah terbangun waktu mimpi itu kayak anak konceng. Tahu terbangun, ya Rasulullah mani. Mani itu apa wak? Allah. Kalau seusia gitu mani nanya lagi, ya udah jelaskan lagi. Mani itu begini. Pernah kayak gitu? Oh, seingat awak pernah lah wak. Rekor pernah mandi wajib? Mandi wajibnya belum wak. Ya udah perkara itu diselesaikan belakangan. Tapi yang pasti karena kau sudah pernah mengalami seperti itu, balik. Jadi kau yang mesti menikahkan kakak. Kalau tak sanggup, dah wakilkan semua wak. Dalam waktu wakilkan aja lawak. Kayak gini yang lafaz awalnya ajari. Seperti itu. Jadi jangan terus langsung berapa umur 13, udah lewatkan saja. Kita udah balik jadi. Anak zaman sekarang baliknya bisa lebih cepat dari zaman Ustaz Fahruddin dulu ya. Iya bisa jadi. Ada cerita orang katanya, dulu awal umur sekian tak ngerti tuh buat cewek-cewek. Ya udah main. Perempuan laki-laki main pakai alat alim apa itu? Yang kotak-kotak tuh. Apa? Galasin. Kita nggak tangkap.
Kadang mau tabrakan bagi pun tak ada, ser tak ada. Zaman awak dulu, anak-anak gini hari nguri-nguri. Oh, di Facebook tuh tengok lah, oh ya Allah. Nah, boleh jadi karena faktor ini cepat dibalik, cepat keluar spermanya. Umur belum 13 tahun, tapi sperma udah pernah keluar. Nah, berarti siapa walinya? Dia. Kita anak baik-baik, jangan ngambil alih aja waktu. Nggak bisa. Dan dia ambil alih, akad nikah, tahu-tahu belakangan ketahuan bahwa sebetulnya udah balik waktu itu, mak. Enggak satu nikah. Enggak usah, karena walinya belum pat. Nah, dilompati harus tertib dia. Nah, maka tanya elok-elok. Kalau betul dia belum balik, anak-anak enggak sah jadi wali. Tapi kalau dia balik, ya ini udah sah jadi wali. Kalau kendalanya dia lupa mulai Siapa sih? anak tadi lupa benar ya Wak, gitulah kira-kira. Kalau lupa antara ada dan tiada, hukum asalnya nggak ada lah itu. Kasar. Walaupun maaf udah selesai akad nikah, Nah, ingat, udah ulang balik. La ibrata bizanni al-bayyin khata'. Tidak menjadi ukuran prasangka sebelumnya apabila ternyata belakangan diketahui itu salah. Rupanya salah, Wak. Salah apa? Udah pernah gua. Oh, kau pun. Ayo ulang nikah balik. Ulang nikah. Cemana kalau udah sampai hubungan, hamil pula udah. Wati subhan. Nah, itu wati subhan. Tidak dibilang zina karena itikad orang tuh saat menikah kan sudah saat campur kan sudah menikah. Nah, siapa tahu kalau ternyata ada perubahan. Kadang memang banyak kejadian boleh ketika menjadi wali itu abang ayahnya itu nggak ada izin sama saudara perempuan. Udah bapak aja emaknya minta juga aja udah abang aja yang wali. Sementara adiknya yang laki-laki ada gitu ya udah balik gitu kan. Oh, nggak bisa. Banyak juga. Ini bukan oma yang berperan. Oma nggak bisa gantikan ayah. Nah, jadi nggak bisa begitu. Nah, harusnya ke anak, ke saudara. Ayah nggak ada atau nggak ada saudara. Tanyai kalau udah belum balik, tanyai kalau udah balik, wah udah lah. Apalagi. Kalau kakek ada ke kakek dulu ya Bang? Iya. Ayah, kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek. Kalau ada, terus ke atas. Nggak ada, berpindah ke saudara. Saudara si ibu saya dari perempuan yang mau dinikahkan. Oh, kalau nggak ada saudara si ibu saya, macam mana? Saudara satu ayah. Nah, jadi menikahkan. Kalau nggak ada gimana? Anaknya saudara si ibu saya. Kalau nggak ada gimana? Anaknya saudara yang satu ayah. Nah, begitulah seterusnya. Perempuan kadi memudahkan banyak kali seperti itu kejadian. Mudah-mudahkan saja. Ya itu tadi hukum itu kan standar. Dimudahkan dari standar nggak boleh, tapi disulitkan dari standar pun nggak boleh. Nah, ya standar itu aja kita pakai. Jadi kalau kebalikannya malu kakeknya masih ada tapi abangnya yang nikahkan adiknya itu. Nggak sah. Nggak sah juga. Nggak sah. Ya, kan lebih dekat kakek daripada saudara. Harus diserahkan kakeknya juga ya. Iya. Kakeknya udah uzur lah gitu kan. Nah, kalau kakeknya udah uzur, nah, diusahakan macam mana supaya bisa berwakil. Nah, Jadi kalau kita menyaksikan pernikahan awal yang kita tahu walinya itu sebenarnya bukan si abang tapi kakeknya, tapi saksi yang ada itu mengesahkan pernikahan itu mana itu berdosa. Kita nggak saksi gitu ya. Hah? Kita nggak saksi tapi kita Kita menyaksikan dia seharusnya kakeknya, tapi yang menikahkan abangnya, abangnya walinya. walinya. Kita tahu, Kita tahu yang lain tak tahu. Bagaimana saksi? Awak tidak ditunjuk untuk saksi yang menandatangani berita acara itu. Jadi apakah kita diam aja? Nggak boleh. Karena kita tahu hakikatnya kita jadi saksi di situ. Nah, bukan saksi yang tertulis, nah, tapi saksi yang menyaksikan. Nah, ketika itu kita wajib bereaksi.
nggak boleh kita diamkan. Kalau kita diamkan kita ikut nanggung dosa. Sepanjang itu terus lu. Iya, makanya kita wajib bilang sama tuan kadinya dulu. Sama orang ini nggak usah. Kalau tuan kadi udah bilang ulang, insya Allah itu sutradara itu. Tuan kadi di acara pernikahan. Nah, kalau tuan kadinya marah, udahlah, malas lakukan cabut. Takut kali orang tua. Karena nggak, pertama nggak jadi nikah, yang kedua tak dapat menikah. Cabut, tuan kadinya malas aku sekalian katanya. Jadi ketika itu ya, seandainya terjadi kesalahan kita ngomong, perkara orang benci terserah, kulil haqqo walau kana terus bilang Pak, bukan ngajarin mau berduri, tapi seingat saya Pak, ini nikahnya nggak sah karena walinya kan seharusnya kakek, tapi ngambil alih ke abangnya. Nggak bisa nih Pak, dibiarkan bahaya ini. Jadi mumpung Bapak ada di sini, Bapaklah yang didengar suaranya sama orang sini. Mesti kita ulang. Hanya diulang. Nggak ada yang bantah kalau Tuan Kadi bilang. Kalau Tuan Kadi tidak ada yang bisa membantah ketika saat kenyataan hukumnya memang nggak sah. Ulang. Kalau nggak diulang macam mana? Ya nikahnya nggak sah. Sebelum tahu, oke maaf. Tapi setelah tahu, berdosa berzina. Walaupun kakek nggak ada di sini. Misalnya lah, kakeknya di Jakarta, nggak bisa juga. Abangnya terus ngambil alih. Kalau nggak ada walinya, diakid. Abangnya ada, ya tapi tercegah sama kakek. Selama masih ada kakek, abang nggak bisa jadi wali. Iya lah, nggak bisa, karena kakek masih ada. Nah jadi caranya macam mana? Bujuk kakeknya lah, untuk berwakil kepada, itu caranya, dibujuk. Ayah, kakek, ayahnya kakek. Terus kalau masih ada, iya. Kalau nggak ada, pindah ke saudara. Bisa abang, bisa adik, mungkin cukup syarat. Cukup syarat. Kalau nggak ada saudara laki-laki, oke, sepupu ada. Kalau nggak ada, bukan. Kalau nggak ada saudara laki-laki, nggak ada yang kandung, ibu saya, nggak ada yang seayah saja, nggak ada. Ada yang seibu, nggak bisa. Kan itu arham, nanti kan nggak bisa jadi wali. Jadi anaknya lah, anak saudara laki-laki yang seibu sebapak sama dia. Cuma dia bilang misalnya, ya ketika itu ya abang lah. Enggak, anak perempuan, dia punya saudara seibu saya. Ini udah meninggal, saudara satu ayah udah meninggal. Anak saudara yang seibu saya ada nggak? Ada. Nah, udah dia. Oh nggak ada, udah meninggal juga. Anak dari saudara, anak dari saudara si seayah saja. Yang saudara satu ayah saja bisa nggak ada, anaknya ada, ya udah. Setelah nggak ada anak yang ini, anak yang itu, anak saudara yang seibu ayah nggak ada, yang ada anak saudara yang satu ayah saja, ya udah dia lah itu. Begitulah seterusnya. Jadi kalau misalnya nih ayahnya, tapi ya sebenarnya anak angkat kan gitu, cuman yang tahu kejadian ini kita jalan di komplek misalnya kan, cuma tahu kita, lalu kita diundang. Sebenarnya kita pengen ceritakan sama Tuan Kadi, tapi takut nanti ayahnya merasa malu dengan anaknya karena sampai saat ini dirahasiakannya gitu. Jadi kalau kita diundang, boleh nggak kita nggak datang gitu? Artinya enggak lah, karena tahu kita ini gitu. Kalau kita putuskan pun ayahnya merasa malu nanti gitu, malu dengan anaknya, malu dengan keluarga sekitar gitu. Ketika itu undangan kapan disampaikan?
misalnya undangan 1 hari sebelum hari H, datangi ayahnya. Oh, Iya. Pak, maaf ya, ini kan kita kan komplek pasti tahu siapa walinya. Bapak, iyalah, kalau enggak nanti gimana? Aku memang harus kututupi dari anakku itu. Iya, Pak boleh buat, nggak bisa Pak. Bapak nggak bisa jadi wali. Kalau Bapak mau jadi wali, ini Bapak tanya kepada walinya yang sesungguhnya. Dialah wali. Kalau dia bersedia mewakilkan kewaliannya sama Bapak, bisalah. Tapi harus ada wakil dari walinya. Kalau Bapak nggak bisa jadi wali, kita kasih solusi. Mana tahu mikir, ya udahlah demi anak, akhirnya dibikin laksanakan seperti itu. Syukur. Kalau udah dikasih tahu bandar juga, ya udah lepaskan kita tanggung jawabnya. Jika dia oke lah, ayahnya mau mewakilkan sama ayah akadnya itu kan atau wali yang lain. Tapi ketika penyebutan akadnya itu bintinya itu mana? Bintinya ya binti ke ayah kandungnya. Juga jadi pertanyaan saya. Iya, bintinya binti ke ayah kandung. Kalau solusinya dibuat nikah siri mungkin sebelumnya, baru besoknya demi menyelamatkan marwah ini baru dia bisa nggak? Nikahnya di KUA gitu, jangan ada orang. Bisa. Iya, bisa. Jadi ini kayak istilahnya sinetron aja. Nikah sebelumnya sudah, tapi jangan kecepatan. Nikahnya jangan kecepatan. Kalau nanti kecepatan, ya, udah sah, nanti kasus merasa halal kan dibawa yang ayah angkatnya nggak tahu. Ini kok kayak gini nih, kurang aja, belum jadi aja udah main bawa nih. Sementara kan dia merasa sudah halal kan. Jadi ya dijagalah kerahasiaan itu. Terkait dengan anak angkat tadi Mas, misalnya kita mengurut anak dari bayi kan, anak perempuan. Kemudian si anak angkat perempuan tadi disusukan sama adik dari ayah angkatnya. Ketika anak perempuan tadi mau nikah saat dewasa, boleh enggak ayahnya itu tadi jadi walinya? Ayah angkatnya Angkat, karena tadi nyusu tadi sama adik perempuan dari ayah. Seolah-olah macam pamannya itu. Kalau ini mahram dengan sebab susuan itu sekedar hanya untuk tak batal, tak boleh nikah. Hukum yang lain ya kira orang lain. Misalnya nggak berlaku, kewalian nggak berlaku, warisan juga nggak berlaku, nggak bisa. Jadi hanya masalah mahram dalam artian tak batal wudu dan haram nikah, itu aja. Kalau yang lain babnya ya kira orang lain. Enggak semuanya persis kayak wali, kayak mahram itu enggak. Jadi macam kami lah berdua, sama-sama lah kami menyusui usul yang sama. Misalnya anak Fahrudin nak nikah, tak bisa wali menikahnya, walaupun beruak lah dia kan. Itu wak kau tuh, wak dari mana ya? Bilanglah sama ayahnya kan, iya kak, ayah sama ustaz itu pernah nyusu dari ibu susu yang sama. Jadi kira wak kau lah itu, kalau antuk ketuaan lah wali. Wak aja lah ya. Putih jenggot, malu juga awak depan lo. Itu gitu. Meninggal pula kan. Kalau enggak mana bisa, meninggal pula ayahnya. Baru dia pula meninggal kan. Orang anak dia pula menikah kan. Kalau mualim meninggal enggak ada artinya kan. Meninggal. Jadi tak ada pula anak laki-laki. Anak perempuan itu pun surang. Bukan doakan. Kan umpama. Tapi ini laki-laki kan. Oh, laki-laki. Ini umpama surang perempuan anak tuh. Tak ada pula saudara-saudara yang lain. Yang ada inilah saudara satu susuan.
itulah yang menikahkan tuanya. Nggak bisa. Betul ini kira wa, sekedar kalau bersenggol kami tak batal, kemudian tak boleh kami menikah, sekedar itu aja. Nah, tapi kalau bab yang lain, barisan pun nggak terima. Nah, barisan nggak terima, jadi wali nggak bisa. Bisa. Misalnya kami berdua satu ayah beda oma, anak Ustaz Fahrudin nak menikah, boleh menikah. Kalau tak ada yang lain ya, nah, setelah urutannya habis semua, pindah ke bisa. Statusnya apa? Bapak jadi wali. Aku adalah saudara satu ayah dari ayah anaknya. Ini masalah keterkaitan ketika si anak tadi dinikahkan abangnya, kakeknya jauh gitu, masih ada walinya itu harusnya kan kakeknya, kakeknya kayak seperti kemarin tadi di Jakarta, di Medan. Jadi si abang menikahkan kan nggak boleh, nggak sah karena kakeknya masih ada. Sementara dalam kaitannya ketika itu apa belum digolongkan sudah menjauhi wali teman? Apa memang menjauhi wali itu kita memang harus pergi dulu? Enggak, yang penting keberadaan wali tidak berada di majelis akad. Mau ini yang pergi atau walinya yang pergi. Itu memang udah berjauhan udah lama. Dari awal memang udah sebelum makan nikah udah berjauhan rumahnya. Berarti ketika abangnya di situ walaupun tanpa izin kakeknya boleh abang menikah? Gak bisa. Wali hakim. Karena masih ada Karena kakek masih ada. Oh, ya. Tak boleh dilangkahi kakek itu. Luar itu juga wali hakim ya. Iya. Misalnya begini. Izin balik, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya perkenalkan, nama saya Mukhlis Al-Marwadi Panjaitan. Pertanyaan saya mirip tapi ingin mempertegas maksud mungkin Ustaz Arif ini. Kapan dan bagaimana syarat boleh berpindahnya hak kewalian itu? Kapan dan bagaimana syarat bolehnya berpindahnya hak kewalian itu? Karena sedikit ada bacaan saya, bahkan malim anak kandung pun bisa nanti menjadi wali. Setelah 10 urutan wali itu habis, anak kandung pun bisa jadi wali kalau dia kebetulan seorang hakim atau qadi dan memang tak ada 10 wali itu. Itu pertama malim. Yang kedua tadi agak tersebutkan tentang kakek apa Datuk Meringgi. Kafaah yang dimaksud dalam fikih Syafi'iyah ini syarat sah atau syarat luzum itu malim. Sehingga kalau memang tak berlaku hak wali mujibir itu, mana batasannya gitu maksud saya. Apa termasuk yang wali mencontohkan tadi kakek tua dengan anak gadis? Apa itu nanti masuk kafaah syarat sah atau kafaah luzum? Dua tuh malim. Jadi begini. Kalau itu nanti sebetulnya belum sampai kita kan. Belum sampai kajiannya. Boleh berpindah wali yang akrab kepada wali yang abad dengan apabila wali akrab itu tidak mencukupi syarat. Nah, misalnya gila, walinya gila, atau tadi itu walinya misalnya anak-anak, dialah seharusnya karena dia pula si adik anak saudara, kakek tak ada, ayah tak ada, kakek tak ada saudara, tapi belum cukup syarat, masih anak-anak, belum balik. Nah, kalau ini walinya pindah ke siapa? Ya kalau memang tak ada saudara yang lain, saudara ayah. Saudara ayah berarti paman atau wak kan itu. Kan abaat itu dibandingkan sama saudara si perempuan ini. Nah, pindah ke sana sehubung karena nggak cukup syarat saudara yang akrab tadi. Nah, itu diantaranya. Perkara anak bisa jadi wali itu bukan atas jalur anak. Kalau atas jalur anak nggak sah dia jadi wali. Nah, jadi atas jalur ketika memang tak ada wali sama sekali, nah itu wali hakim. Kebetulan di tempat itu wali hakimnya ya anaknya sendiri. Nah, boleh, tapi bukan atas nama sebagai anak wali hakim. Nah, ya. Termasuk juga
Misalnya begini, dulu emak sama ayahnya menikah saudara sepupu. Nah, sepupu. Ayahnya omak dia sama ayahnya ayah dia itu berapa beradik? Contohnya kayak Siswanto sama Fahrudin lah berdua kan, berapa beradik? Fahrudin punya anak laki, Siswanto punya anak perempuan. Kalau adat ditanya tak boleh menikah, tak akan disetujui itu. Tapi kalau hukum agama ditanya, sah nggak nikahnya? Sah. Kan itu bintul ammi, anak perempuan dari saudara ayahku. Banatul ammi nggak ada disebutkan dalam mahram di dalam Quran itu. Jadi sah nikah orang ini. Lahirlah anak laki-laki dari hasil perkawinan itu. Kemudian meninggallah pula anak Fahrudin, ayah dari anak laki-laki itu. Ada omaknya nak menikah lagi. Kalau diurut-urut, anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak itu kan anak dari anak saudara ayahnya, kan itu. Anak itu adalah anak dari anak saudara ayahnya atau cucu dari saudara ayahnya, kan gitu. Nah, cucu saudara ayahnya. Jadi ketika mau menikahlah omaknya, ayahnya sudah tak ada, ayah maknya sudah tak ada, kakek apalagi, saudaranya tak ada. Kalau tak ada saudara, kebetulan dia tak punya saudara laki-laki. Kemudian saudara ayahnya lah. Dalam hal ini siapa saudara ayahnya? Tak lah. Saudara ayahnya Fahrudin. Udah meninggal. Ayahnya Cis. Ini meninggal ece-ece. Ayahnya si Cis meninggal, Siswanto. Ya kan? Atuknya udah. Saudara tak punya, dia perempuan saja, jadi nggak ada saudara laki-laki. Kemudian saudara ayahnya lah, saudara dia meninggal juga. Kalau meninggal pula, ya saudara, anak dari saudara ayahnya udah meninggal, itulah mantan suami yang meninggal. Kalau nggak ada juga anak dari anak saudara ayahnya, siapa itu? Anak dia sendiri. Boleh nggak nikahnya? Boleh, tapi bukan status sebagai anak, status sebagai ibnil ammi, ibnil ammi, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayahnya. Tentang tadi Datuk Maringgih tadi, memang itu tidak menjadi ukuran kafaah sebetulnya. Cuman itu menjadi syarat seorang ayah boleh menikahkan, mujbir lah kita bilang, mengijbar anaknya, jangan yang membuat anaknya itu tersakiti. Tersakiti dengan usia itu, misalnya sangat tua atau buta atau ada penyakit yang istilahnya menjijikkan gitu. Pertimbangan ayahnya karena banyak duit aja gitu. Kalau ini kan menyakiti buat anaknya, walaupun dia punya hak mujbir, tapi kalau itu menjadikan anaknya tersakiti ya nggak boleh juga, karena tujuan dari sebuah perkawinan itu kan mencapai kebahagiaan. Jadi ketika inilah dipaksakan sama ayahnya, maka dengan sendirinya itu terabaikan. Jadi hak-hak anak juga perlu dipertimbangkan. Tapi tetap sah menikah. Kalau di dalam kitab Idhul Bab itu dikatakan enggak, karena itu menyakiti anak di situ. Jadi nggak boleh. Jadi syaratnya itu harus jangan yang menyakiti si anak itu. Menyakiti anak. Jadi kalau
Kalau itu dibolehkan pada agama dihitung sah, nanti berapa banyak anak-anak yang tersakiti dengan pemaksaan ayahnya hanya karena ayah merasa diri sebagai mujbir. Nah, jadi makanya agama juga mengatur itu. Nah, mengatur itu. Baik. Iya. Gimana tadi? Nah, gila. Kanak-kanak dan yang gila. Nah, gila juga kan itu mani. Nah, tertolak. Ada yang mencegah untuk sah dia jadi wali. Seperti misalnya gila. Nah, makanya kalau walinya gila, kita lihat gilanya permanen atau gilanya sebentar-sebentar. Nah, kalau gilanya sebentar-sebentar, sekira-kira masih layak untuk ditunggu sampai siuman, tunggu dulu. Tapi kalau misalnya gilanya lama baru siuman, agak-agak 3 bulan baru siuman, menunggu 3 bulan untuk diakadkan nikah itu kan memudaratkan buat si anak yang menikah. Nah, kalau itu pindahlah walinya kepada wali yang lain. Jadi kalau ayahnya pindahlah ke atuknya. Kalau atuk yang kayak gitu pindahlah ke saudara. Tak apalah ditunggu itu kalau sampai sekian lama gitu. Tapi kalau misalnya ini kayak mana ini gila ya memang kayak gitu, tapi nanti 3 jam, nah itu baik dia, bagus baik, normal. Ya udahlah kalau gitu kata tuan kadinya, aku pindah dulu ke jadwalku yang berikutnya. Nanti kalau udah siuman telepon balik, aku balik. Misalnya apa sawan, ya betul. Kan nggak mungkin di sawan itu dia menikah kan? Ya, kira-kira begitu. Kemudian mana lagi tadi? Dan sahaya orang budak itu nggak sah jadi wali karena mani dia. Jadi budak nggak bisa jadi wali, menikahkan yang diwalikannya nggak bisa. Dan yang fasik itu juga ada mani karena syaratnya ada bulfiski, tak boleh fasik, walaupun tidak harus adil. Jadi adamul fisqi sama adil itu beda. Kalau adil itu ada mamlakah, ada malakah, ada sudah menjadi karakter tabiat dia untuk tidak melakukan dosa besar atau mengekalkan dosa kecil. Nah, tapi makanya untuk saksi itu disyaratkan adil. Tapi untuk wali tidak harus adil. Yang penting jangan fasik. Nah, ukuran fasik melakukan dosa besar atau mengekalkan dosa kecil. Jadi seandainya seorang wali itu fasik, ketika mau akad nikah dia bersedia untuk bertobat, lantas bertobatlah dia kepada Allah, istighfar, minta ampun dan seterusnya, maka sah seketika itu juga dia jadi wali. Nah, tapi ya, yang menjadi ukuran waktu itu, karena nanti menyangkut hak orang lain. Beda untuk jadi saksi. Kalau jadi saksi misalnya dia fasik, dia tobat, tunggu setahun. Kalau dia bertahan atas tobatnya, berarti dia adil, boleh jadi saksi. Nah, itulah bedanya antara saksi dengan wali. Maka untuk saksi agak lebih ketat, dia harus adil. Untuk wali tidak disyaratkan harus adil, yang penting ada mulfis, tidak fasik. Orang yang bertobat kepada Allah, dia secara zahir kita menilainya sudah nggak fasik. Nah, karena kalau untuk selanjutnya itu nggak ukuran lagi lah ya. Misalnya 3 hari kemudian terjatuh lagi kepada dosa, apa itu membatalkan kewalian dia yang sudah dilakukannya sebagai akad nikah? Nah, tentu tidaklah. Nah, itu urusan dia lagi lah bertanggungjawabkan dosanya kan. Tapi yang pasti ketika mau akad nikah dia bersedia untuk tobat dan dia nyatakan dia bertobat, istighfar, minta ampun sama Allah, pada akad nikah boleh. Tidak harus ditunggu setahun untuk memastikan betul apa enggak dia tobatnya. Enggak mesti. Izin lagi Manim. Berarti kalau kita tuan kadi Manim, macam pertanyaan dari Ustaz Ahmad tadi, di komplek ni lah misalkan ada tuan kadi dan tahu pula tuan kadi itu si wali,
adalah orang yang fasik. Kefasikannya nyata dengan meninggalkan kewajiban atau dia melakukan, memakan, mengkonsumsi yang haram. Kan begitu berarti fasik mereka. Berarti yang disuruh istighfar maupun syahadat tuh si wali kan wali, bukan si calon mempelai pria berarti. Iya. Tapi kebanyakan lebih ditekankan sampai dimandikan. Terbalik ya. Balik. Iya. Betul. Istighfar ya. Ah. Tengok tuan kadinya juga itu. Iya, harus gitu. Cuman biasanya begini, tuan kadi itu pandai, ada yang pandai. Karena kalau langsung di depan dia, Pak, sehubungan karena Bapak kan jadi wali nih. Jadi syarat wali itu Pak nggak boleh fasik. Saya nggak tahu nih Bapak fasik apa nggak tahu lah. Tapi yang pasti untuk menjaga kebersihan akad nikah ini, seeloknya Bapak istighfar. Agak merah padam juga muka itu ya. Kalau nggak dibilang itu apa mau? Ya, makanya Tuan Kadi biasanya pandai dia mendesainnya demi untuk membawa keberkahan atas akad nikah yang insya Allah akan dilangsungkan pada hari ini. Marilah sama-sama kita bertobat kepada Allah, mohon ampun, beristighfar. Istimewa tentu yang berkaitan langsung terkait dengan akad nikah ini, yakni tentu wali. Begitu juga misalnya mempelai laki-laki, kemudian ya istimewa apalagi saksi. Tapi pada dasarnya kita yang hadir semua ini saksi nih. Nah, oleh karena itu marilah sama-sama kita istighfar. Gitu. Itu. Bolehlah kita setuju kalau andainya nanti ada pencalonan kita calonkan Ustaz. Pengalaman udah 3 kali ya. Izin Malik. Sempat beredarkan di kita ini menilai kata fasik itu juga ditimbungnya ini kan. Fasik itu bukan hanya orang yang pernah buat ini, tapi juga ketika akad pernikahan itu dijauhkan dari hal yang fasik kan gitu. Nah, ada tren kan mengumpulkan antara calon, kan belum sah itu kan, calon suami dan calon istri di satu tempat, sehingga sempatlah kita terdengar bahwa kalau ada yang dikumpulkan gini, ini bisa mengundang fasik buat saksi kan. Karena nanti begitu dia kan ditengoknya calon istri ini kan nggak boleh katanya gitu, makanya akadnya bisa rusak katanya kan gitu. Bagusnya perempuan dikamarkan gitu kan, atau jangan ada perempuan saat akad nikah. Tapi kita sampaikan ke Tuan Kadi lah versi ini, dibilangnya mana pula ada kayak gitu katanya. Nah ini yang kalau kita yang hadir ini kan agak susah sebenarnya. Satu sisi betul yang sampai tadi kan, satu sisi Tuan Kadi pengen melihat juga kan gitu kan. Tuan Kadi kan nggak punya otoritas sebenarnya untuk mensahkan kan gitu. Ini paham yang beredar di kita ini bisa kita terapkan atau memang harus kita terapkan gitu Malik? Iya. Ini kan masalah nikah, ini kan masalah menghalalkan butuh. Sehingga ihtiyat di sini itu kayaknya lebih sangat dituntut. Walaupun bukan berarti langsung kita vonis nikah akadnya kalau ada perempuan di situ berarti dipastikan nikahnya tidak sah. Kita pun nggak bisa memastikan itu karena kefasikan seseorang itu pun nggak bisa diukur dari semata-mata dia menengok perempuan, karena berapa banyak kita pun juga nengok-nengok perempuan. Jadi nggak bisa kita pastikan bahwa ketika berhimpun di situ ada laki-laki ada perempuan dipastikan saksinya jadi fasik. Nggak bisa seperti itu, karena kalau begitu maka setiap pernikahan yang ada perempuan di dalamnya berarti nggak sah nikahnya. Kalau nggak sah nikahnya, kita menghukumi banyak perzinahan di masyarakat kita ini. Kemudian nggak sampai di situ. Nanti kalau itu perzinahan, anak-anaknya kan lahir anak-anak zina. Kemudian berapa banyak mau kita cegah di situ? Nggak boleh nanti kau menjadi walinya karena anakmu anak zina. Dari mana datang zina? Karena nikahmu dulu kan ada perempuan. Gitu. Jadi memastikan enggak. Tapi kalau ala sabilil ihtiyat kita anjurkan sebagusnya ini.
demi menjaga, mengingat karena ini sesuatu yang sangat sakral, menghalalkan yang sebetulnya ini asalnya haram, maka demi menjaga keberkahan dan keabsahan, maka sebaiknya kita pisahkan. Makanya ini maunya mendesainnya jangan seketika itu. Kalau seketika itu ada polemik nanti. Makanya kalau tetangga kita atau famili kita, sebelum itu sudah kita kasih tahu. Ini macam mana? Nikahnya mau di mana ini? Di ruangan mana sini? Kita tengok. Kan? Keluarga mempelai laki-laki kan pasti datang nih. Mau di mana ditempatkan? Gitu kita membantu mendesain tempat-tempatnya itu supaya jangan sampai bersatu laki perempuan. Kita lah mendesain. Kita bantu dia. Aduh, tapi tengok rumahnya pun kecil kali. Oke. Kalau kecil rumahnya, rumah tetangga ada nggak? Ada. Oke. Nanti pas acara, begitu datang pihak laki-laki, diumumkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga mempelai laki-laki, yang wanitanya dimohon untuk masuk ke ruangan rumah tetangga kita di sebelah kanan, mengingat rumah kita ini nggak muat. Biarlah yang di ruangan ini hanya yang bersangkutan saja dan hal-hal yang mendukung untuk itu, ya ini laki-laki semua, untuk perempuan sini. Udah. Kalau nak dikeluarkan juga yang pengantinnya, keluarkan, biar aja dia bercengkerama sama calon mertuanya, calon ipar-iparnya, sana dia. Kalau yang diminta jadi saksi kebetulan pun tak kenal perempuan itu, boleh dibawa. Tahu usah perempuan itu yang dihadirkan kemari. Yang saksinya aja menengok, yang mana? Aku diminta jadi saksi, tapi aku pun tak tahu siapa perempuan itu yang mau menikah. Jadi ya biar tahu lah, aku tolong dibawakan aku. Nanti ketika ditanya, betul Pak, Bapak jadi saksi atau pernikahan si A sama si B? Betul. Betul ini orangnya? Aduh, tak tahu aku. Karena waktu itu tidak aku tengok, aku tak kenal. Kan repot. Jadi kalau memang dia diminta jadi saksi, sekedar nengok. Yang mana orangnya? Itu. Dah. Tapi jangan pakai nafsu lah. Sekedar nandai aja. Dah, itu balik. Dah, silakan. Tapi kalau misalnya enggak pun dia sah, tapi saksi yang lain kan benar. Udahlah, aku walaupun ditunjuk ya jadi saksi, tapi aku tak kenal sama perempuan itu, tapi yang ini kan kenal semua. Oke, aku nggak sah, tapi yang ini ngesahkannya. Udahlah, tak usah lagi, aku datang ke sana lah. Udah terserah. Soal yang menulis di berita acara itu kan, itu administrasi pemerintah aja gitu, tidak menentukan itu sebagai sahnya, tidak sahnya pernikahan. Cuma melawan adat itu memang, melawan adat itu daerah itu memang begitu gitu kan, datang kita berat memang. Jadi itu di damping ini akad nikah, tanggal sama istri damping pakai kasih selimut itu. Itulah kan belum halal. Tradisi itu ya. Sogenya janganlah kalau pesan gitu. Nanti kalau sudah sah akad nikahnya. Cuman kadang masalahnya gini, sebenarnya waktu saat itu sih sebenarnya kan waktu acara akad itu, mana akad itu terpisah. Sebelum akad itu 3 tahun, dia malam minggu boncengan aja loh. Itu yang kadang-kadang jadi cerita-ceritaan orang ya kemarin. Padahal kan memang saat akad itu yang kita pentingkan. Cuman karena adat tadi kita buat begitu, baru jadi timbul apa-apa masalah. Waktu di situ udah larang, soalnya itu tuh bulan ponceng-poncengan pun tak dilarang. Iya. Dikekekkan orang. Iya, dikekekkan orang. Jadi dulu pengalaman waktu nikah gitu ngoleh. Tuan kadinya yang maksa sama ustaz yang ceramahnya lah, aku sebut namanya, suruhnya harus berdampingan. Jadi waktu itu dijelaskan lah kan gitu, kita nggak pengen timbul hal yang pasif, dan ini udah dibicarakan. Tuan kadinya ngotot, jadi dia bilang, apa hak bapak menentukan akad nikah gitu. Saya kan tuan kadi kan tukang catat gitu. Kami ini nggak mau timbul pasif, itulah makanya tanya kan. Sempat lama juga debatnya, akhirnya dia bilang, tahu dari mana? Baru dikasih tahu ya,
Ustaz ini pandai bahasa Arab, bisa baca kitab. Lalu dia bilang, oh, udahlah minta maaf ke saya. Barulah dia dilakukan akad nikah. Sempat baru kita udah desain nih sama mertua supaya perempuan di luar dalam lingkungan ini laki-laki semua. Istri dipanggil untuk cuma lihat ini lo orangnya. Habis itu ditarik keluar kan gitu. Tapi rupanya tuan kadinya motor. Nah, harus keluar. Harus duduk berdampingan. Kan ini kan belum halal kan gitu. Terakhir ya itulah pengalaman nikah kok jadi ribut gitu. Ribut dulu sama pengakuan tadi kan gitu. Itu tadi kadang-kadang gitu Tuan Kadi dia merasa powernya di situ kan. Ya nggak apa-apa, tapi dia di posisi yang benar. Tapi kalau di posisi yang salah ya nggak usah harus menunjukkan power sebagai Tuan Kadinya. Kalau tugas dia itu kan cuma nyater aja. Ketika ditengok nggak ada menyalahi secara prosedur agama, ya udah biarin aja. Tapi kalau misalnya ternyata ada contoh seperti misalnya dibisikkan sama dia, Pak, ini kayaknya iya kakek dari makniku. Iya katanya betul ini kakek dari emak. Oh kalau itu nggak bisa, itu oke. Nah, untuk jaga-jaga itunya, makanya soge itu kan pun yang ngaji lah. Itulah ngaji. Ada Tuan Kadi. Iya ngaji. Oh, calon, masya Allah. Ngaji. Jadi. Beginilah dulu ya. Udah apa? Titik tadi. Dan yang pasti dan manjur Lompat gitarnya. Halaman berapa? Sedikit lagi. Tadi mana tadi? Masih. Anak-anak gila dan saya orang fasik dan mahjur. Mahjur bisafih itu sumpah. Bukan mahjur bisafih. Ada mahjur bil muflis. Ada dua itu. Kalau mahjur bil muflis tidak mengganggu sahnya jadi wali. Misalnya gini, mahjur alaih bil muflis. Dia failin. Utangnya lebih banyak dari aset yang ada. Seandainya ditarik dari ini, habis tak punya apa, punya dia. Keroposnya itu. Cuman karena belum ditarik aja, nampak masih kuah dia. Nah, orang yang pilot ini dia tidak boleh menggunakan hartanya untuk ditasarufkan. Misalnya dalam dunia bisnis, dagang, untuk modal ini, bikin ini, nggak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya dia nggak punya harta. Nah, harta dia itu dimahjur, dicegah. Nggak boleh dia menggunakan hak hartanya itu, karena hakikatnya dia nggak punya harta, itu harta orang yang utang itu. Nah, maka dia dimahjur alaih hartanya dengan sebab pilot, muflis. Ada mahjur alaih bisafi. Safi itu bodoh. Bodoh dalam pandangan agama ya, walaupun dia cerdas. Misalnya hartanya banyak tapi dihambur-hamburkan untuk maksiat. Nah, itu dianggap bodoh itu. Tapi bodoh dalam pandangan agama walaupun dia cerdas. Menurut hukum Islam, sogianya, keluarganya itu boleh memahjur hartanya, mengambil alih kekuasaan. Dia diberikan seukuran yang memang itu dibutuhkan. Aku minta duit, itu apa? Itu ini, nggak bisa. Ayo, apa yang kau butuhkan? Ikut. Mau belanja apa kau? Mau beli baju? Baju itu kira-kira udah layak nggak? Baju kau aja masih banyak selemari. Itu apa lagi kau baju? Masih baru-baru banyak. Nggak usah.
mau beli apa? Nah, kalau rasa-rasanya layak, dibelikan, jangan kasih duit. Nanti kasih duit berjudi dia. Mana yang dirasa layak itu jadi kebutuhan, belikan. Kau tinggal pilih, kau usah belikannya. Ikut, pilih mana udah. Nah, dah bayar. Jadi dia megang harta itu enggak ada, tapi kebutuhan dia terpenuhi. Nah, itu dimahjur hartanya. Disebabkan karena apa? Sapi, karena dia bodoh. Apa di mana kebodohannya? Digunakannya hartanya untuk yang haram misalnya. Nah, akan jerumuskan dia ke neraka itu. Maka dicegah dia untuk neraka. Yang macam begini seandainya dia jadi wali nggak sah. Nah, itu termasuk mani. Tobatlah dia dulu. Nah, setelah dia tobat, baru bisa jadi wali. Jarang dibikin mahjurnya, tapi kalau perbuatannya banyak. Kan banyak orang yang banyak harta dihambur-hamburkan kepada maksiat. Nah, jadi karena dihamburkannya kepada kemaksiatan, itu kan jadi fasik. Makanya dia tercegah mani. Kemudian dan yang cedera nazarnya, pandangannya cedera, penglihatannya, nazar. Oh bukan, kalau nazar ini pemikiran. Coba kita ingat dalam kajian tauhid, orang yang bisa nazar, tidak nazar terhadap dalil-dalil dari i'tiqad yang 20 itu, ini kan dia berdosa, mukmin asin. Nah, jadi nazar di sini bukan pandangan mata, tapi maksudnya cedera pemikiran. Itu tidak sah jadi wali. Dan yang bersalahan agama, beda agama, itu tak bisa jadi wali. Kristen pula dia. Ayahnya masih Kristen, anaknya masuk Islam, menikah, nggak bisa lah ayah jadi wali karena beda agama. Itu mani juga. Insya Allah nanti akan datang dan disyaratkan pada besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa tawbatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل